Selamat pagi Bapak Ibu yang sempat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Di sini saya belum kita masuk pada materi kita, yaitu bermain bersama anak usia dini. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Astuti dari Dinas Kesehatan. Jadi seperti judulnya tadi adalah bermain bersama anak usia dini. Jadi di sini kita harus berpikir bahwa ada beberapa prinsip bermain itu seperti apa. Ya, mampu memilih kegiatan bermain yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Ada beberapa indikator yang harus kita tahu dari hasil belajar kita hari ini, yaitu Bapak Ibu mampu menjelaskan apa-apa prinsip bermain anak usia dini. Lalu Bapak Ibu juga harus bisa memilih permainan yang tepat untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai tahapan usianya, yaitu 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, dan 3 sampai 6 tahun. Ada beberapa cara prinsip bermain. Prinsip bermain itu ada beberapa indikator juga, seperti kita mampu menjelaskan bagaimana kita sebagai pendidik dapat bermain yang dapat merangsang 6 aspek perkembangan pada anak. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita sadari sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak-anak. Ada 6 tadi seperti yang saya bilang, prinsip bermain anak usia dini. Yang pertama, anak belajar bertahap. Ya, dia tidak mungkin langsung bisa bermain, bisa makan, dia bertahap dulu belajar. Dia minum ASI dulu dari usia 0 sampai 6 bulan. Lalu dia akan mulai merangkak, mulai tengkurap, dan dia belajarnya bertahap, tidak sekaligus. Lalu yang kedua, berpikir anak, pikirnya khas. Ya, pikiran khas anak-anak itu nggak boleh, pokoknya dia berbuat saja seperti pikiran yang ada pada dirinya. Anak juga belajar dengan berbagai cara. Ada cara dengan bermain, dengan cara bercerita, dengan cara bernyanyi. Lalu anak juga akan mendapat pengetahuan melalui pengalaman misalnya dia bermain dan teman-temannya kesana kemari, ternyata oh iya kami tadi mengambil binatang di rumput. Oh, itu adalah pengalaman yang membuat dia tahu belajar, oh itu namanya kumbang. Lalu anak akan belajar satu sama lain. Dia tidak akan bisa belajar sendiri. Dia akan belajar bersama orang lain, apakah seusianya atau di atasnya. Anak juga akan belajar melalui bermain. Ada berbagai permainan yang harus dimainkan. Bisa juga dengan main puzzle, main lompat-lompat, main berlari. Jadi tahapan anak belajar yang pertama kita harus tahu dulu tahapannya itu, karena sudah sesuai dengan umur, jadi harus selaras dengan tahapan usia anak. Selarasnya seperti ini supaya ada kesatuan yang berkelanjutan secara simultan. Nah, di sini dia akan 0 sampai 1 tahun. Apa sih cara belajar anak? Yang pertama, anak akan cara mengisap, jadi dia minum ASI itu diisap gitu. Lalu dia mulai memegang salah satu barang atau bagaimana. Lalu setelah dia minum cara mengisap, dia akan bolak-balik. Lalu bisa juga duduk di usia 6 bulan. Lalu dia mulai merangkak mungkin 9 bulan. Lalu 1 tahun mungkin dia bisa berdiri. Nah, itulah cara perkembangan anak secara bertahap. Lalu yang kedua, kita akan bagaimana berpikir anak, berpikir yang khas. Jadi cara berpikir anak itu tidak seperti orang dewasa. Anak akan berpikir secara konkret.
barang ini tadi jatuh karena didorong, oh bukan karena disengaja, barang itu jatuh berarti karena didorong oleh siapa atau ada angin. Nah, dia akan berpikir secara konkret apa yang akan dilakukan. Anak juga berpikir berdasarkan imajinasi dia. Wah, kalau jadi pilot tuh berarti dia terbang ke sana kemari suka-suka seperti kumbang atau seperti kupu-kupu. Lalu anak akan belajar dengan berbagai cara. Ada beberapa cara anak belajar. Dia akan menyerap semua informasi, pengalaman yang tangkap diserap masuk ke dalam melalui panca inderanya, yaitu melihat dengan mata, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia melihat atau apa, dia akan menyerap. Oh, apa yang dia lihat tadi, lalu apa yang ini yang dilihat, lalu dia akan mendengar. Dia dengar, oh ada suara, ada ribut, ada teriak-teriakan. Oh, itu cara dia mulai mengetahui informasi yang dia dapat. Oh, di sana ada teriakan, wah ma ada yang teriak-teriak di sana gitu. Lalu dia akan membaui itu dia mencium apa saja. Ini bau ya ma, oh ini harum ya ma, oh ini berarti minyak wangi. Kalau yang bau ini mungkin bau banyak ya, bau got atau bau-bau yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Wajar kan beberapa cara anak. Ada juga dengan mengecap tuh, misalnya mereka makan, ini mama terlalu asin, kenapa mama buat terlalu asin, oh ini manis mah, atau sama pengasuhnya dia bilang nggak usah terlalu manis, nggak usah terlalu. Lalu dia akan meraba, dia akan memegang segala sesuatu, oh ini kasar ya, ini halus dengan tangannya. Jadi dia tidak akan belajar langsung dulu, tapi dia akan belajar dengan berbagai cara tadi, seperti melihat, mendengar, membaui, mengecap, dan meraba. Lalu di yang keempat, anak akan belajar mendapatkan pengetahuan melalui media pengalamannya. Ada beberapa pengalaman bagaimana anak melalui pengalaman dengan objek orang atau dengan kegiatan yang ada di sekitar. Contoh misalnya dia baru pertama kali naik pesawat, oh ternyata nanti akan dipasangkan seat belt, atau bagaimana dia cara memberi makan pada anak-anak ayam atau anak-anak kambing atau kelinci. Lalu wah seru, ternyata nanti ditutuk-tutuk sama anak ayam tangannya, aduh geli ya, atau aduh sakit ya. Nah itulah cara dia belajar. Ada juga dia akan belajar mungkin menangkap ikan atau dan sebagainya. Lalu yang keempat, kelima, anak akan mendapatkan belajar itu satu sama lain. Satu sama lain itu bersama temannya atau lingkungan sosial lainnya, kakek, nenek, atau bersama sepupunya atau teman-teman di sekolahnya. Lalu mereka akan meniru. Kalau temannya meniru buat suara burung atau teriakan kayak kerbau, kayak kambing atau seperti kucing. Nah, itu adalah cara mereka belajar satu sama lain bersama teman atau lingkungan sosialnya. Lalu yang terakhir, anak belajar melalui bermain. Bermain banyak membantu mengembangkan berbagai potensi anak. Contohnya bermain lompat tali, puzzle, lalu bisa juga bermain rumah-rumahan. Nah itulah cara anak untuk belajar perkembangannya melalui nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasanya, lalu sosial, ekonomi, emosionalnya, dan seni. Seninya mungkin bernyanyi, lalu mungkin menari. Nah, apa saja ciri bermain? Ya atas dasar sukarela, bukan paksaan. Misalnya, ayo kita main. Kalau dia lagi nggak mood, ya nggak usah. Itu adalah ciri-ciri bermain. Lalu selalu menyenangkan, mengasihkan, menggairahkan bagi semua orang. Lebih mementingkan prosesnya. Tujuannya mereka nggak pikir gitu. Partisipasi aktif baik secara fisik maupun psikis, bebas melakukan apa saja. Itulah cara ciri-ciri dan makna dan kesenangan bermain bagi seorang anak. Jadi bagaimana tips untuk bermain bersama anak Bapak Ibu? Tadi kita sudah tahu bahwa ada beberapa tips ya. Kita harus tahu dulu tipsnya apa bermain bersama anak-anak.
Yusmen, luangkan waktu yang cukup, curahkan kasih sayang dan perhatian, tunjukkan kesenangan saat bermain, manfaatkanlah benda-benda sekitarnya yang bisa bermain, contoh mungkin kertas berwarna-warni atau warna-warna mainan yang bisa disusun, oh ini warna hijau, warna merah dan sebagainya. Lalu juga kita harus menjaga kebersihan dan keamanan alat-alat lingkungan bermain. Jadi itulah Bapak Ibu bagaimana kita harus bermain bersama anak-anak. Ada yang bisa tahu tadi kita menjelaskan seperti apa cara bermain, prinsip bermain bersama anak. Jadi itu ya Bapak Ibu, baik itu saja dari saya. Sekian dan semoga Bapak dan Ibu dapat mengetahui bagaimana cara bermain